Jadi kita sedang persiapan untuk wawancara salah satu narasumber yang ada di dekat rumah saudara Gindo. Para mahasiswa yang berasal dari daerah Ambon ya teman-teman. Jadi ini kita sedang jalan menuju ke tempat perkumpulan. Enggak, maksudnya jalan ke lokasi titik kumpul di mana kita akan berangkat ke rumah Gindo. Let's go. Ya, ini orang-orangnya ya. Ini yang akan nanti mewawancara, bisa dilihat teman-teman semua. Itu orang-orangnya. Sesat. Tersesat guys, tersesat. Kita tersesat. Gindo, rumah lu di mana Gindo? Buset dah. Ini udah sampai nih di rumah orang ini nih. Nih orang ini nih. Jadi rumahnya susah nih. Jangan malu-malu. Ya kita sekalian room tour aja ya. Ini masih lu rekam kan ya? Dan apabila kita tinjau ke dalam salah satu lokasi di sini, ini adalah kali. Jadi teman-teman, rumah saya itu sangat mengerikan sebenarnya. Kalau misalnya hujan, kita terkena dampak dari banjir. Makanya ntar lagi pengen pindah dari sini. Silau banget. Kenapa ada orang ini ya, Sumpah? Oh iya, saya cameo. Sedang apa ini? Kita sedang mencoba membeli lauk ya teman-teman. Soalnya belum makan. Oke. Tadi siang. Ada peran signifikan yang Anda lakukan dengan membeli lauk ini? Pak, izin ngerekam Pak, buat tugas kuliah Pak ya? Jadi yang kita wawancara itu adalah orang yang bersuku Ambon. Kita manggilnya itu Bung ya, ini sedikit informasi aja karena mereka kan lebih nyaman dikasih panggilan Bung gitu. Oh, jadi maksudnya beli ini tuh buat sebagai tanda terima kasih gitu ya? Tanda terima kasih. Karena nggak mungkin kita mau wawancara orang tapi kita nggak ngasih apapun. Agak tidak sopan ya, nggak tidak sopan ya. Kan kita pengen ngasih bingkisan aja, ngasih buat tangan gitu. Aja yang duduk kok ke dia weh. Sebelumnya kita pembuka dulu Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bung. Sebelumnya perkenalkan kita semua di sini dari Universitas Negeri Jakarta Bung. Kita itu disuruh mewawancarai salah satu suku gitu dan kebetulan kelompok kami semua di sini kita mendapatkan suku Ambon gitu. Ya. Kita pengen nanya Bung. Kalau misalnya perbedaan yang Bung rasakan gitu pada saat pindah ke Jakarta dari awal di Ambon tuh yang paling perbedaan signifikannya tuh apa Bung? Kalau satu perbedaannya sih antara di Ambon sama di Jakarta ya. Satu bahasa sih. Bahasa. Jadi bahasa itu di Ambon itu lebih kenal bahasa tanahnya ya, bahasa tanahnya. Oke. Jadi Jakarta kan semuanya bahasa Indonesia. Bung. Jadi untuk kita komunikasi juga saya dari daerah ke sini mungkin agak susah ya. Jadi secara komunikasi sih agak susah awalnya pas saya merantau ke Jakarta. Ada nggak sih orang yang melakukan kayak tindakan diskriminasi gitu Bung? Kayak misalnya kan di Jakarta ini mungkin kita jarang kali misalnya ngelihat kayak Bung dari Ambon atau teman-teman yang dari timur sana gitu. Pernah nggak Bung merasakan kayak didiskriminasi atau ada tindakan rasis gitu yang ditujukan di Jakartanya? Di Jakarta Bung? Kebetulan mungkin watak kita kan watak keras ya. Iya Bung. Jadi pandangan masyarakat kita mungkin kalau kita di Jakarta ya, karena sebelumnya banyak abang-abang kita yang udah di Jakarta dulu, jadi mungkin kerjaannya banyak kan yang jadi kolektor, security, itu jadi kebanyakan pandangan masyarakat kita itu wataknya satu keras. Jadi pekerjaan kita selain jadi security itu kebanyakan jadi debt collector untuk pria ya. Iya Bung. Apakah ada masalah atau konflik di suku adat suku adat Ambon yang menyebabkan cukup sulit untuk mempertahankan nanti budaya Ambon itu sendiri gitu Bung? Adat itu kita dulu itu bisa dibilang penyembah leluhur ya dulu ya. Oh, ya. Nah, kita tuh setelah kalau ada acara besaran adat ya, itu kita harus mengorbankan kepala manusia. Kepala manusia itu kita ibarat mutilasi ya, kepalanya doang yang kita bawa, terus kita tari-tarian secara adat ya, tari-tarian terus kita keliling kampung gitu. Nah, adat itu secara turun-temurun udah nggak dipakai lagi. Nah, itu udah hilang. Tapi untuk kita penerusnya itu kita hanya sebagai contoh ya. Kita buat replika gambar
semacam kepala manusia gitu, tapi dalam kelapa ya, bentuk kelapa ya. Jadi kita sebagai untuk menghormati adat doang, kita ini doang. Jadi pakai buat acara adat penyambutan tamu gitu. Tapi secara sampai sekarang sih adat itu udah hilang sih. Kayak menghilangkan, kayak harus kita potong kepala manusia buat upacara adat gitu. Jadi udah menghilang. Cuma kita sebagai replikanya doang kita pakai itu. Berarti memang alasan paling utama dihilangkannya itu karena tadi norma agama masuk ke dalam suku Ambon, atau mungkin alasan kayak hak asasi manusia dan lainnya, Bung? Yang paling utama kenapa tradisi ini dihilangkan dan dilupakan begitu saja, karena apa yang paling utamanya, Bung? Yang pertama sih yang hilangnya adat istiadat itu ya kan dari agama, faktor agama. Iya, Jadi agama masuk ini menghilangkan semua kebiasaan itulah. Iya, Bang. Jadi nilai norma dan agama itu masuk untuk kita imanin ya. Iya, Jadi hal-hal seperti itu udah nggak terjadi sih. Ya, untuk pertanyaannya ini adalah, adakah tradisi di suku Ambon yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Ambon itu sendiri? Nah, lalu temannya Ibu Yasnita ini, beliau menjawab bukan pro kontra sih, tetapi lebih tepatnya ada yang masih mendukungnya, namun ada juga yang masih mendukung, namun dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi masyarakat.